semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 12 semester 1 bab 2, yaitu tentang interaksi keuangan desa dan kota. Nah, materi apa aja sih yang akan kita bahas terkait dengan desa dan kota? Materi yang pertama itu tentang struktur keuangan dan perkembangan desa, kemudian struktur keuangan dan perkembangan kota, kemudian pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota, hingga usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Dan yang kelima yaitu tentang dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, apa sih tujuan pembelajaran pada video ini? Diharapkan setelah kalian menyimak dan mempelajari video ini, kalian mampu menjelaskan apa sih struktur keuangan dan perkembangan desa, kemudian mampu menjelaskan struktur keuangan dan perkembangan kota, kemudian mampu menjelaskan juga pola dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, mampu menjelaskan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota, hingga mampu menganalisis dampak apa saja sih yang berkaitan dengan perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Dan langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang struktur keuangan dan perkembangan desa. Apa sih desa? Nah, yang pertama kita akan membahas dulu pengertian dari desa. Jadi desa ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi yang artinya tanah lahir. Desa terbentuk dari kumpulan unit pemukiman kecil, yaitu kampung atau dusun. Nah, contohnya adalah Desa Pariangan yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Nah, tahukah kalian bahwa selain di wilayah pegunungan, desa juga terdapat di pesisir pantai. Biasa disebut dengan desa atau kampung nelayan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kawasan pedesaan. Nah, kawasan pedesaan dapat pula berbentuk kawasan agropolitan, misalnya di kawasan Puncak, Jawa Barat. Nah, kemudian kita akan membahas tentang syarat dan ciri-ciri desa. Apa sih syarat dan ciri desa? Jadi, syarat desa ini atau pembentukan desa ini ditetapkan dengan peraturan daerah dengan mempertimbangkan inisiatif masyarakat desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya, serta kemampuan dan potensi desa. Nah, syarat-syarat pembangunan desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yang pertama adalah batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukannya, kemudian jumlah penduduknya, kemudian yang ketiga adalah wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah, dan yang keempat sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa, dan yang kelima memiliki potensi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. Dan yang keenam, batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota. Yang ketujuh, sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik. Yang kedelapan, tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kita akan membahas ciri khas desa menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa. Jadi syarat yang pertama adalah perbandingan lahan dengan manusianya cukup besar. Jadi lahannya cukup luas dibandingkan dengan jumlah masyarakat atau manusia yang tinggal. Kemudian yang kedua, sektor pertaniannya agraris, menjadi lapangan kerja yang dominan. Kemudian yang ketiga, adanya hubungan yang sangat akrab antar warga, bahkan ada sebuah desa di mana satu kampung atau satu desanya itu bersaudara. Kemudian yang keempat, masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku. Salah satu ciri wilayah desa yang dinominasi oleh sektor pertanian. Jadi hampir semua atau seluruh masyarakat desa ini memiliki pekerjaan sebagai petani. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang kriteria kawasan pedesaan. Jadi menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, bahwasanya yang pertama,
Kriteria kawasan pedesaan adalah fungsi kawasan produksi kabupaten, kemudian sebagai sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian, kemudian aglomerasi atau pengelompokan penduduk yang bermata pencarian petani, nelayan, penambang, atau pengrajin kecil, kemudian tatanan nilai budaya lokal dan berfungsi sebagai penyangga budaya dan lingkungan hidup bagi wilayahnya. Kemudian yang kelima, kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam termasuk ke perikanan tangkap. Kemudian yang keenam, susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan termasuk kawasan transmigrasi, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketujuh adalah kerapatan sistem pemukiman dan penduduk yang rendah. Kemudian yang kedelapan, bentang alam ini berciri dengan pola pertanian dan lingkungan alami. Lalu kawasan pedesaan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan dengan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan jumlah penduduknya. Nah, ini adalah tabel perbandingan antara luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Dimulai dari desa yang kecil, yaitu dengan luas wilayah kurang dari 2 km persegi, hingga desa terbesar yang luasnya lebih dari 8 km persegi. Lalu apa sih fungsi dari desa? Nah, fungsi desa menurut Bintarto yang pertama adalah sebagai penyedia bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, dan makanan lain. Nah, menurut fungsi Bintarto ini, karena sebagian masyarakat desa itu berpenghasilan sebagai petani atau bekerja di sektor pertanian. Kemudian yang kedua, sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang produktif. Kemudian sebagai desa agraris, manufaktur, industri, nelayan, dan sebagainya. Lalu kita akan membahas tentang topologi desa. Jadi topologi desa ini adalah fakta, karakteristik, dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa serta keadaan yang berubah dan berkembang diharapkan terjadi di masa depan atau masuk ke dalam visi desa. Lalu kita akan membahas tentang struktur keuangan desa. Bahwasanya struktur keuangan desa ini merupakan penyusunan keuangan desa yang berkaitan dengan penggunaan lahan di desa tersebut. Dan ada beberapa pengelompokan bentuk-bentuk desa menurut Daljuni. Nah, yang pertama adalah desa dengan bentuk desa memanjang di pesisir. Dan desa dengan bentuk memanjang ini terlihat pada desa-desa nelayan di wilayah pesisir. Kemudian yang kedua adalah bentuk desa yang berpusat. Nah, pada umumnya bentuk desa berpusat ini ditemukan di daerah-daerah pegunungan. Kemudian yang ketiga adalah bentuk desa linier. Nah, untuk bentuk desa atau pemukiman penduduk di wilayah ini biasanya terletak di daratan rendah dan berderet sejajar dengan jaringan jalan raya. Nah, kemudian bentuk desa selanjutnya adalah bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Dan fasilitas yang dimaksud ini adalah fasilitas yang tentunya bermanfaat bagi penduduknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti waduk. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perkembangan desa. Perkembangan setiap desa ini tidaklah sama ya, dan bergantung pada potensi yang dimiliki desa tersebut dan kendala yang mereka hadapi. Nah, perkembangan desa ini diartikan sebagai usaha pemerintah untuk melakukan pembangunan berbasis kemasyarakatan untuk memperkuat ketahanan nasional. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai struktur keuangan dan perkembangan kota. Nah, apa sih kota? Tadi kan kita sudah membahas tentang desa ya. Kemudian, apa sih kota? Yaitu kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utamanya nih bukan pertanian. Kan kalau tadi pertanian itu desa, erat kaitannya dengan desa. Tetapi kalau kota ini tentunya bukan pertanian. Nah, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Nah, itu adalah pengertian dari sebuah kota yang erat kaitannya dengan jasa. Dan kawasan perkotaan ini memiliki tingkat kepadatan tentunya yang penduduknya jauh lebih tinggi dengan masyarakat desa. Hal ini dicirikan dengan banyaknya lahan untuk pemukiman.
Nah, kemudian kita akan membahas kriteria dan bentuk kawasan perkotaan. Nah, yang pertama, kota ini memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya, bukan pertanian, atau mata pencarian penduduknya terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Kemudian yang kedua, memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa, didukung dengan prasarana dan sarana termasuk pergantian mode transportasi dengan pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Kemudian yang ketiga, ini kota sebagai daerah otonom. Kemudian bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri-ciri perkotaan. Kemudian bagian dari 2 atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung dan memiliki ciri-ciri perkotaan. Dan tahukah kalian bahwasanya kota ini memiliki ruang pemukiman, jalur transportasi, kegiatan ekonomi, infrastruktur jasa, sentra-sentra perdagangan, dan bangunan-bangunan publik. Nah, ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh sebuah kota. Dan ada beberapa aspek atau karakteristik kota yang pertama. Yang pertama adalah aspek fisik kota. Nah, berdasarkan dengan aspek fisik, kota ini merupakan kawasan terbangun yang saling berdekatan dan meluas dari pusat ke wilayah pinggiran atau wilayah geografis yang didominasi oleh struktur binaan. Contohnya seperti taman kota yang merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Kemudian yang kedua adalah dari aspek sosial kota, di mana kota ini merupakan konsentrasi penduduk yang membentuk suatu komunitas dengan tujuan yang pertama, yaitu meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja. Kemudian yang kedua, meningkatkan diversitas intelektual, kebudayaan, dan kegiatan rekreatif. Kemudian yang ketiga yaitu dari aspek ekonomi kota, di mana berdasarkan dengan aspek ekonomi, kota ini berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa untuk kehidupan penduduknya dan keberlangsungan kota itu. Nah, tahukah kalian bahwasanya ekonomi perkotaan ini dapat ditinjau dari 3 bagian. Yang pertama, ekonomi publik yang terkait dengan kegiatan ekonomi pemerintahan kota. Kemudian ada yang namanya ekonomi swasta atau privat. Hal ini terkait dengan kegiatan ekonomi perusahaan swasta dalam penyediaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah ekonomi khusus. Hal tersebut terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan-badan usaha non-profit. Nah, apa sih fungsi dari kota? Nah, ada beberapa fungsi kota menurut Dickinson, bahwasannya fungsi yang pertama adalah kota ini memiliki fungsi budaya, kemudian kota memiliki fungsi administratif, dan kota memiliki fungsi ekonomi. Dan tahukah kalian bahwasanya ada 6 tipologi kota menurut Auroseu. Nah, yang pertama, kota administrasi adalah kota yang menjadi ibu kota suatu wilayah. Kemudian kota pertahanan adalah kota yang memiliki fungsi dominan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara. Kemudian ada kota budaya, adalah kota yang memiliki tujuan budaya. Kemudian yang keempat, kota produksi, yaitu kota-kota yang berkaitan dengan kegiatan produksi, baik produksi massal atau manufaktur atau untuk kerajinan khusus. Kemudian yang kelima, kota komunikasi, adalah kota-kota yang bertindak sebagai penghubung dalam rantai komunikasi. Kemudian yang keenam, kota rekreasi, adalah kota sebagai tujuan rekreasi. Kemudian kita akan membahas tentang pola keruangan kota, di mana pola keruangan kota ini adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Nah, pola keruangan kota ini harus selaras dengan alam dan memanfaatkan sepenuhnya faktor alam. Nah, kemudian kita akan membahas tentang struktur ruang kota. Bahwasanya struktur ruang kota ini dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu struktur ekonomi kota yang berkaitan dengan pusat kegiatan ekonomi penduduk kota, dan yang kedua adalah struktur intern kota yang berhubungan dengan struktur bangunan dan demografis. Nah, kemudian kita akan membahas pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Nah, apa sih pengertian dari interaksi desa dan kota? Jadi, interaksi desa dan kota ini merupakan keterkaitan lintas ruang yang tercermin dalam arus orang, barang, jasa, keuangan, dan informasi antara desa dan kota. Kemudian, interaksi desa dan kota ini antara lain terlihat pada arus urbanisasi dan arus permintaan dan penawaran barang kebutuhan sehari-hari.
Kemudian kita akan membahas pola interaksi. Nah, interaksi desa dan kota ini terjadi ketika desa dan kota ini saling bertindak dan bereaksi, beradaptasi dan menyesuaikan dalam suatu hubungan yang sistematis. Kemudian, untuk menganalisis dan meramalkan pola interaksi, ada beberapa teori yang kerap digunakan. Nah, yang pertama ada yang namanya teori gravitasi atau teori yang berkaitan dengan tarik-menarik. Kemudian teori titik henti. Biasanya teori titik henti ini adalah teori yang berkaitan di mana ingin membangun suatu infrastruktur yang mampu dijadikan sebagai pedoman ideal untuk membangun suatu fasilitas tertentu. Kemudian yang ketiga adalah teori potensi penduduk. Ini berhubungan dengan sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya ada teori grafik. Nah, kemudian kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Nah, apa sih faktornya? Ini menurut Edward Ullman, yang pertama adalah wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Kemudian yang kedua adalah wilayah untuk saling intervensi atau intervening opportunity. Kemudian yang ketiga, kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Nah, kemudian kita akan membahas zona interaksi. Nah, di mana interaksi desa dan kota ini menimbulkan pengaruh tertentu pada setiap zona yang bergantung pada jarak zona terhadap pusat kota. Nah, makin jauh dari pusat kota tentunya interaksinya semakin lemah. Kemudian wilayah-wilayah zona interaksi menurut Bintarto, yang pertama ada city. City ini identik dengan kota. Kemudian yang kedua suburban. Suburban ini adalah daerah perkotaan. Kemudian yang ketiga suburban frank. Kemudian yang keempat urban frank, yaitu daerah perkotaan paling luar. Kemudian yang kelima adalah rural urban frank, yaitu wilayah batas-batas antara desa dan kemudian yang keenam adalah rural. Rural ini adalah daerah pedesaan. Kemudian apa sih dampak dari interaksi desa dan kota? Tentunya interaksi desa dan kota ini tidak dapat terlepas dari arus perpindahan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, kota ini menjadi pusat pelayanan untuk produk pedesaan, layanan publik, teknologi informasi, dan komersial. Nah, kita akan membahas dampak untuk kotanya sendiri nih, di mana kota ini menawarkan saluran distribusi untuk produk pedesaan, layanan publik, teknologi, informasi, dan komersial, serta peluang kerja. Ini adalah tawaran-tawaran yang dimiliki oleh sebuah kota. Lalu apa sih tawaran yang diberikan oleh desa? Nah, desa ini menyediakan bahan mentah dan olahan, tenaga kerja, dan permintaan untuk barang dan jasa perkotaan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Jadi apa sih pengertian dari pembangunan nasional? Jadi pembangunan nasional ini adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Dan pembangunan nasional ini diselenggarakan berdasarkan dengan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian. Kemudian kita akan membahas mengenai perencanaan pembangunan nasional. Bahwasanya perencanaan pembangunan nasional ini antara lain menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Nah, rencana pembangunan jangka panjang itu untuk periode 20 tahun, sedangkan untuk rencana pembangunan jangka menengah itu periodenya 5 tahun. Nah, apa sih masalah pembangunan dalam wilayah dan tata ruang? Nah, kita akan membahas masalahnya nih. Nah, yang pertama, tata ruang ini dalam kondisi krisis. Kemudian yang kedua, masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, politik, serta terisolasi dari wilayah sekitarnya. Kemudian yang ketiga, banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di pulau luar Jawa dan belum dikembangkan secara optimal. Nah, kemudian masalah yang keempat adalah wilayah perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Kemudian yang kelima, terjadi pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang yang diikuti adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kemudian yang keenam, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di pedesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan penduduk-penduduk di daerah perkotaan. Kemudian apa sih tantangan pembangunan dalam
bidang wilayah dan tata ruang. Nah, tantangan yang pertama yaitu tentang pengaturan tata ruang sesuai dengan peruntukan untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Kemudian yang kedua, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi untuk menjaga stabilitas dan ketahanan nasional. Kemudian yang ketiga, menyiapkan diri menghadapi pasar global untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global melalui sumber daya alam yang efisien dan efektif. Kemudian apa sih misi dari pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025? Ini pembangunan nasional jangka panjang ya, di mana misinya adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan sebagai salah satu misi pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025. Nah, misi pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Nah, misi pembangunan nasional ini adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Kemudian kita akan membahas tentang memperkuat daerah-daerah dan desa. Cara yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris. Kemudian yang kedua dengan cara mengembangkan kawasan perbatasan, kemudian mengembangkan daerah tertinggal, kemudian pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Kemudian yang kelima, penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pemerintah daerah. Kemudian penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia. Lalu kemudian kita akan membahas materi selanjutnya tentang apa sih dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Nah, sebelum itu, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. Dan tahukah kalian bahwasanya kota ini adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi yang memiliki sistem pemerintahan dan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan kota yang pertama adalah pertumbuhan penduduk, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian industrialisasi, kemudian ada perluasan wilayah, kemudian ada peningkatan taraf hidup, hingga harapan tentang masa depan dan berbagai tuntutan pembangunan. Kemudian kita akan membahas dampak positifnya nih tentang perkembangan kota bagi masyarakat kota. Yang pertama, perkembangan kota ini dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian perkembangan perkotaan ini dapat memperluas layanan dasar yang lebih baik seperti ketersediaan transportasi umum yang memadai dan ketersediaan air bersih. Nah, kemudian kita akan membahas dampak negatif perkembangan kota bagi masyarakat kota. Yang pertama adalah arus urbanisasi yang masif. Kemudian yang kedua, kepadatan penduduk. Yang ketiga, pembangunan yang tidak terarah. Kemudian yang keempat, ekosistemnya terganggu. Dan yang kelima, munculnya sektor ekonomi informal. Lalu kita akan membahas tentang dampak positif perkembangan kota bagi masyarakat desa. Yang pertama, orang yang melakukan urbanisasi mempunyai harapan untuk mendapatkan standar hidup yang lebih baik. Ini untuk masyarakat desa yang ke kota. Kemudian yang kedua, urbanisasi dapat menjadi strategi alternatif untuk bertahan hidup bagi penduduk desa. Nah, kemudian kita akan membahas tentang dampak negatif perkembangan kota bagi masyarakat desa. Nah, yang pertama, perkembangan kota yang menarik perpindahan penduduk desa ke kota ini akan membuka kemungkinan akan berkurangnya tenaga kerja produktif di desa. Kemudian perkembangan kota ini dapat mengubah fungsi lahan yang berdampak bagi biosfer global. Kemudian semakin sempitnya lahan pertanian karena perkembangan kota membuat penduduk desa ini mengalami kesulitan untuk menghasilkan produk pertanian. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Tahukah kalian bahwasanya konsep pembangunan berkelanjutan ini dimulai sejak konferensi PBB tentang lingkungan hidup pertama kali di Stockholm, Swedia tahun 1972. Nah, bahwasanya gagasan pembangunan berkelanjutan ini menyepakati persepsi bahwa pembangunan nasional ini harus terkait dengan kebijakan lingkungan hidup. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai desa dan kota. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.